Satu lagi, sebuah cerita horor urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekitar tahun 1930-an. Dari akun Twitter @agil_r_saputra dengan judul Nyi Kemala, yang bercerita tentang kisah horor seorang wanita rentenir. Kalau kalian penasaran, langsung saja Mimin persilahkan untuk menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan kita jadikan pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Nyi Kemala atau Kemolo adalah urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekira tahun 1930-an. Walau cerita ini sangat lawas, tapi aku tertarik karena sang narasumber mampu memberi informasi yang lumayan detail. Nyi Kemala dulunya adalah seorang silihan hiu atau bisa disebut rentenir atau lintah darat. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir ini tidak serta-merta hanya ada di TV atau film saja, tapi memang kemungkinan pernah ada di dunia nyata. Mungkin Nyi Kemala ini salah satu contohnya. Nyi Kemala adalah seorang lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya, mengandalkan bajul-bajulnya, para penagih-penagihnya, debt kolektornya, yang selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tidak segan para bajul ini menghajar, mengambil paksa barang dari orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Tidak terhitung lagi berapa kehidupan yang dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang kata pepatah Jawa, sopo nandur mesti bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai. Menuai akibat dari perilakunya sendiri. Nyi Kemala sang raja tega menemui ajalnya dalam keadaan gila dan bangkrut. Di desa sekitaran Sumowono perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal. Dia sudah terkenal sebagai lintah darat yang cukup jaya. Warga desa tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Nyi Kemala, janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri. Tentu dengan bunga beranak yang sangat tinggi. Tapi karena mungkin minimnya berpendidikan tahun itu, mereka mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga tinggi itu, asal dapat uang cepat. Alhasil tidak sedikit juga orang-orang sekitarnya Nyi Kemala yang terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet, tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di sekitaran tahun 1930-an, terjadi gagal panen besar-besaran di desa itu. Hampir semua tanaman padi di desa itu terserang hama wereng. Tentu saja ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu adalah debitur dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri. Tapi karena memang debiturnya dalam masa sulit, dari sinilah kekejaman itu mulai tampak. Nyi Kemala mulai melihatkan ketamakannya. Walau gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberi toleransi. Justru Nyi Kemala malah mulai mempekerjakan para bajul-bajul, para penagih, debt kolektor, untuk membantu Nyi Kemala menagih hutangnya. Dipekerjakannya para bajul-bajul itu bak petaka bagi para peminjamnya. Mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tidak jarang mereka menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar, mengambil paksa barang bernilai yang rata-rata adalah hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih salah satu peminjamnya, sebut saja Pak Karmat. Pak Karmat ini adalah petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak, Pak Karmat ini adalah salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen waktu itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar, karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda.
Akhirnya harta bendanya habis hanya untuk membayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas. Karena bisa jadi karena pembayaran yang telat membuat jumlah bunganya melebihi pinjamannya. Tidak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala. Satu-satunya benda bernilai yang dilihat Nyi Kemala adalah rumah Pak Karmat. Dan tanpa ragu Nyi Kemala menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk angkat kaki dari rumahnya sendiri. Tentu saja mereka tidak rela. Terjadilah negosiasi panjang. Tapi tetap tidak menemui kesepakatan. Pak Karmat memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala, tapi dengan tega Nyi Kemala berkata, "Pokoknya 3 hari kalian harus pergi dari rumah ini," sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Nyi Kemala terus mengomel diiringi oleh para bajul-bajulnya yang pecicilan. Tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentaknya. "Bubar, ini contohnya kalau ingkar janji kepadaku." Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kebakaran. Beliau, istri, dan 1 anaknya tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu kejadian itu mulai menduga-duga ada yang janggal dari kebakaran ini. Kejadiannya ini belum begitu malam, atau sekitar jam 8 sampai jam 9, dan tetangga sebelah juga tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga cuma bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan terbakar. Warga curiga kalau keluarga Pak Karmat ini dibunuh dulu sebelum dibakar, dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada satu nama, yaitu Nyi Kemala dan antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian melaporkan kecurigaannya ke kepala desa. Datanglah warga desa beramai-ramai ke rumah Nyi Kemala. Tapi di situ dengan santai dan meyakinkan, Nyi Kemala menyangkal kalau dia terlibat dengan kematian Pak Karmat dan keluarganya. Warga juga ditantang untuk menunjukkan buktinya. Tapi karena itu cuma sebatas kecurigaan, warga juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas, warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu. Pasca kematian keluarga Pak Karmat, sekira 1-2 bulan, kecurigaan warga semakin menguat. Karena para bajul-bajul itu pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan Nyi Kemala sudah jarang terlihat di desa berkeliling menagih hutang-hutang debiturnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di suatu malam, warga mendengar suara teriakan, tidak begitu keras, tapi terdengar jelas. Terlihat kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu kebakaran. Itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala, masih terdengar teriakan. Tapi karena kebakaran sudah menjalar kemana-mana, warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu hilang bersama kobaran api yang melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal terbakar bersama rumahnya, persis seperti keluarga Pak Karmat. Dari sinilah cerita teror hantu yang diduga kuat adalah Nyi Kemala itu dimulai. Kembali ke kejadian kebakaran di rumah Nyi Kemala. Saat api mulai padam, barulah warga berani masuk ke dalam rumah itu. Benar-benar luluh lantak, seperti tidak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana Nyi Kemala. Rumahnya memang sangatlah besar dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah ini berdiri. Akhirnya setelah pencarian ditemukanlah Nyi Kemala di kamarnya, mengenaskan sekali. Jasadnya sudah hangus terbakar, matanya melotot, mulutnya terbuka, dan mirisnya lagi. Dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong. Di tangan kanan dan kirinya, yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang dan perhiasan. Warga cuma bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin dia masih bisa selamat. Pasalnya jendela kamar itu terbuka lebar. Kalau saja Nyi Kemala lompat, mungkin masih bisa selamat dari kebakaran itu. Tapi apakah itu penyebabnya, warga juga tidak tahu pasti. Awalnya entah baik atau tidak. Kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak orang beruntung, terutama para peminjamnya.
Karena dengan kematiannya mungkin mereka tidak perlu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala. Rata-rata, orang yang mengaku didatangi adalah orang yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke permintaan maaf, karena setiap datang, sosok itu hanya menangis. Kadang juga hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa. Dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong dan jalannya pincang. Konon sampai sekarang, di malam-malam tertentu hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan keliling desa. Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu dibuktikan karena tidak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil, rumah itu terbengkalai, tidak berupa, tapi konon sosok yang diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun berlalu, setelah puluhan tahun terbengkalai, sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini sempat diklaim oleh pemerintah dan dibangun menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Dan entah kenapa KUD ini ditutup tahun 1998-an. Sampai di tahun 2000, bangunan ini dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai sekarang. Dan katanya, hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini. Kerap juga bersuara dan menampakkan diri. Dan kali ini kesaksian dari seseorang yang beliau adalah penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Sebut saja namanya Mas Sutikno. Namaku Sutikno, umurku sekarang 30 tahun. Sejak aku kecil, memang KUD ini bekas rumah Nyi Kemala dikenal angker. Itu cerita turun-temurun dari warga desa dari zaman kakek nenekku. Aku pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingatku, KUD ini ditutup pasca reformasi sekitar tahun 98-99. Dan sekitar tahun 2000-an, bekas KUD ini dibeli oleh sebut saja Pak Haji dan dijadikan selepan, tempat penggilingan padi. Dulu aku tidak begitu ingin tahu dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini. Karena dari SD sampai SMP aku di pesantren. Jadi kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Setelah aku lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah lagi dan pulang ke desa. Sekitar tahun 2005. Aku kerja di tempat penggilingan Pak Haji ini. Awalnya sih banyak yang bilang, di situ angker lah, gimana lah. Karena memang katanya tidak ada yang betah. Hampir setiap tahun selalu gonta-ganti penjaga. Awalnya aku sempat ragu. Tapi aku agak gengsi soalnya aku lulusan pesantren. Masa takut sama yang gituan. Lagi pula ijazahku juga cuma SMP. Kerjanya juga tidak berat. Pagi bantuin giling padi dan malamnya jaga tempat itu, tidur di situ. Bekerjalah aku di selepan itu. Tapi baru di hari atau malam pertama aku di situ, aku bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulitnya yang terkelupas. Dalam mimpi itu, sosok itu tidak berbicara, hanya menangis, merintih seperti kesakitan. Saat bangun di pagi hari, aku berpikir, kenapa mimpi ini seperti nyata? Dan aku benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah ini Nyi Kemala itu? Tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya bunga tidur. Aku pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi entah kenapa, semakin aku mencoba tidak memikirkannya, semakin aku kepikiran. Ada sedikit rasa takut. Tapi aku terus mencoba melawannya. Di malam kedua, aku mencoba untuk tidur. Walaupun jujur masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, aku pun tertidur. Tapi tengah malam, aku terbangun seperti mendengar suara orang menyapu. Di depan, di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah atau padi. Di situ aku berpikir kalau itu suara radio. Aku pun mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi. Tapi belum sampai aku benar-benar tertidur atau dalam keadaan setengah tidur,
suara itu muncul lagi. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Suaranya jelas sekali, karena hanya tersekat oleh dinding papan. Untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada, aku sampai duduk dan menempelkan telingaku ke sekat papan itu. Dan benar, memang suara itu memang benar-benar ada. Bulu kuduku mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu aku terlalu takut untuk mengintipnya. Aku mendengarkan lagi dengan lebih seksama. Suara itu seakan semakin mendekat ke telingaku yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu seperti menjauh dan menghilang. Aku dengarkan lagi dengan seksama, dan memang suara itu sudah hilang. Tapi belum sempat aku menjauhkan daun telingaku, tiba-tiba ada suara. Berbisik tapi sangat jelas. Seperti tertawa tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening membuat suara berbisik itu terdengar jelas. Seketika aku merinding sekujur badan. Aku pun melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut sambil baca-baca doa. Jujur, aku sangat ketakutan waktu itu. Sambil mengintip lewat selimut, aku ingin memastikan ini jam berapa. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 dini hari, membuat aku semakin takut. Akhirnya aku menutupi diri dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Jujur aku sangat takut karena seumur-umur baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya aku tidak berhenti mengingat kejadian itu. Dan ketika jam makan, aku pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Aku ingin berhenti dari pekerjaan, tapi ibuku melarangnya. Mengingat zaman itu memang susah mencari pekerjaan, apalagi aku yang ijazahnya cuma SMP. Aku pun mengikuti omongan ibuku, mencoba memberanikan diri. Singkat cerita, di malam ketiga, gangguan itu muncul lagi tapi dalam bentuk lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkanku di tengah malam. Jadi, malam itu aku terbangun mendengar suara berisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Aku kira tikus yang mengerat gabah. Aku pun bergegas untuk mengeceknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, perasaanku mulai bergejolak. Sepertinya bukan tikus. Suaranya terlalu lembut dan teratur. Tapi aku jadi sangat penasaran. Aku mengambil senter dan membuka pintu itu perlahan. Ketika pintu baru setengah terbuka, aku arahkan senterku ke sudut yang menurutku adalah sumber suara. Dan astagfirullahaladzim, aku terkejut. Tepat di ujung yang aku soroti terlihat jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut yang terurai, sedang memainkan gabah dengan tangannya. Seketika itu tubuhku tidak bisa bergerak, lidah seperti keluh tidak bisa berucap apalagi berteriak. Sosok itu membungkuk, tidak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Aku terus beristighfar di dalam hati, tapi perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya pelan-pelan dan tubuhku masih tidak bisa digerakkan. Sampai perlahan wajahnya mulai terlihat semakin jelas, semakin jelas. Dan benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangiku dalam mimpi tempo hari. Sosok itu perlahan mulai menatapku dan tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senterku tepat di wajahnya, seperti tembus. Tapi wajah itu tetaplah terlihat jelas. Aku terus berdoa dalam hati, tapi tetap saja tubuh ini sulit bergerak. Sosok itu perlahan berdiri sambil menatapku berdiri, kemudian terbang dan menghilang. Baru setelah itu tubuhku bisa bergerak. Langsung aku membanting pintu dan menelungkup di kasur. Aku masih berdoa, terus berdoa dan menangis. Sungguh itu ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan demam tinggi. Aku bercerita lagi dengan ibuku, tapi tetap saja ibuku memohon agar aku tidak berhenti bekerja di situ. Yang pada akhirnya tetap aku menuruti kemauan ibu.
Tapi dengan syarat aku mau bekerja pada siang hari saja. Kalau malam aku tidak tidur di situ. Ibu pun sepakat. Aku izin Pak Haji yang mana beliau adalah yang punya tempat penggilingan itu. Aku mencari 1000 alasan selain kejadian menyeramkan itu. Karena Pak Haji adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak Haji mengizinkan aku bekerja pada siang hari saja, walaupun itu akan mengurangi pendapatanku. Tapi paling tidak, aku masih punya pekerjaan. Dan alhamdulillah, pekerjaan itu masih bertahan sampai sekarang, dan aku tidak diganggu lagi oleh hantu yang diduga adalah Nyi Kemala itu. Sebuah kisah horor, urban legend, yang bercerita tentang tragedi horor wanita penjual bunga di Temanggung tahun 1940-an. Berjudul asli Kandil, dari akun Twitter @agilrsaputra. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor. Langsung saja, selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Temanggung, era 1930-an. Kantil, seorang janda muda. Konon cantiknya ini paripurna sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkannya. Kantil tidak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Pasar wage adalah pasar tradisional yang hanya buka di kala hari pasaran wage. Misal, Minggu wage, Selasa wage, dan seterusnya. Banyak lelaki yang memperebutkannya dari kaum jelata hingga parlente. Dari yang bujang, duda, bahkan tidak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang jelita. Mungkin karena darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah gundiknya orang Belanda, tapi diterlantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang Demang hingga akhirnya dia diusir sekira umur belasan. Karena kecemburuan anak-anak Demang tersebut. Untungnya sebelum Demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tidak berlangsung lama, sekira 2 tahun usia pernikahan, suami Kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, mawar, melati, bunga kantil, pandan, kenanga, sejenis itulah. Nama Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya. Dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tidak mudah mendapatkan hati Kantil ini memang. Bertahun dia menjanda sampai akhirnya di tahun 35-an, ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah pria beristri. Sebut saja Sasongko. Pria paruh bayah, dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tidak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya, hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya.
Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tidak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi, dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil tinggal di rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1 atau 2 kali Sasongko menengoknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tidak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2 atau 3 tahun mandek. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih baik, menjadi tengkulak seperti grosir yang mana semua pedagang bunga di Pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cuma keliling-keliling dengan andong atau delman, lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil tidak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum borjuis meski masih saja sebagai gundik. Tapi di tahun sekira 40-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil sedang gempar-gemparnya keju. Keju adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore sepulang dia berkeliling, di perjalanan dia dengan delmannya, Kantil dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran keju yang jelas perampokan itu terjadi. Karena biasanya keju menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi, ditemukanlah Kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tidak bernyawa. Dan ngerinya lagi, kedua matanya baik Kantil ataupun kusirnya itu hilang, seperti dicongkel. Sedangkan barang berharga yang diambilnya tidak semuanya. Terlihat suweng atau giwang masih menempel di telinganya. Tapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada. Cuma kudanya mati ditebas lehernya. Perampokan ini tidak biasa. Yang menjadi tanda tanya mengapa perampok itu harus mencongkel matanya. Desas-desusnya kala itu adalah keju anyaran, keju baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng keju itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya, kemudian sahlah dia menjadi keju sejati. Kira-kira begitu itu cuma desas-desus saja. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tidak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tidak percaya omongan Sasongko ini. Lawong sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tidak tersentuh. Tidak berani ada yang melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini mulai meneror menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, katanya setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasanya dilewatinya, antara Pasar Wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya akan ditandai dulu dengan wangi bunga Kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang Kantil dan kusirnya dengan delmannya dan akan berhenti bila ada yang melihatnya. Menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang mata itu. Begitulah Mbah Gotro, narasumber, menceritakan sejarah hantu Kantil yang mana itu adalah cerita temurun dari bapaknya. Dan kali ini giliran cerita yang dialami oleh Mbah Gotro sendiri. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 sampai 1965.
Wilayah Pasar Wage yang mana dahulu menjadi tempat kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadi lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung 1965. Sekira sudah 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi kantil itu terjadi. Namun, cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya setan dokar atau setan delman. Mungkin karena setiap pemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Saat itu musim tembakau tahun 1965. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usia sekitar 25-an. Malam itu menjadi tidak biasa, pasalnya Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi. Tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran jam 11. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu setan dokar itu. Tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro tidak bisa tidur malam itu. Sekira pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya tapi di dalam rumah. Sambil ngopi dan menyesap rokok, Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tidak terasa sudah hampir jam 2 pagi Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi Gotro tetap saja belum merasa mengantuk. Dibuatlah kopi 1 gelas lagi. Sambil menghisap rokok, Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamun dan teringat, wah, ini hari Wage. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas. Gotro tidak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro mengopi. Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Sekira pukul 2:30 dini hari, tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri, tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, begitu batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian bau itu muncul lagi. Sontak Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau itu seperti mengikutinya, tapi hilang lagi. Dan di kejauhan terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Gotro kurang yakin dan berharap hanya salah dengar. Setelah dia dengarkan dengan seksama, benar saja. Ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat, rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas. Jelas sekali. Tapi menurut pendengaran Gotro itu belum begitu dekat. Akhirnya rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Apa benar hantu delman itu? Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip di lubangan rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran 1 mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat. Dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak 15-an meter ada delman. Berkali-kali dia mengusap matanya. Tapi memang benar itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul.
Sontak dengan cepat Gotro memalingkan wajahnya, tapi suara itu semakin jelas saja. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba saja suara itu hilang. Suasana menjadi sepi. Tapi Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk. Dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Gotro yang mulai tenang, hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Dan ternyata delman itu berhenti di depan rumah Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu semua menoleh ke arah Gotro, seakan tahu kalau mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro terperanjat dari posisinya dan tidak sadarkan diri. Informasi lainnya didapat dari narasumber Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awalnya aku tahu cerita kantil. Terus dirunut ketemulah aku dengan Mbah Gotro. Karena beliau tahu sejarahnya, aku ceritakan dulu asal-muasalnya. Kira-kira begitulah. Temanggung tahun 1999-2000. Bustomi 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda ini harus merelakan pekerjaannya. Dia kena pengurangan karyawan karena bank tempat ia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter tahun 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tidak mau Bustomi harus tetap bekerja. Bingung mau kerja apa. Akhirnya sarjana S1 Ekonomi Manajemen ini harus rela banting setir menjadi opang, ojek pangkalan. Temanggung 1999. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi. Sebagai orang terpelajar, tentu dia tidak percaya. Walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan setiap hari wage, rata-rata mereka tidak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu cuma sebatas guyonan belaka. Justru itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap pagi malam, dia tidak perlu berbagi penumpang dengan temannya, dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Sekira setengah tahun, Bustomi mulai menikmati pekerjaannya dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan. Otomatis, dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Suatu hari di siang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadi percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama mengojek yang sudah tidak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya sih habis dapat penumpang gaib, terus kapok tidak mau ngojek lagi. Bustomi yang mendengarnya spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bustomi. Ibu-ibu pemilik warung nyeletuk. Mas Bustomi itu jangan begitu, dapat penumpang setan baru kapok kamu. Dengan nada bercanda, Bustomi menjawab, "Alah, aku tidak percaya, Bu. Lagian kalau itu setan juga nggak apa-apa, toh juga ngasih duit kok," kata Bustomi sambil tertawa. Satu lagi kawannya menimpali, "Wah, Bustomi ini memang sok berani. Aku ini loh yang pernah lihat, berani sumpah aku," kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Kalau dari segi umur memang Bustomi lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10-20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bustomi tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada satu orang yang seumuran, Mamat. Itu yang kabarnya berhenti ngojek gara dapat penumpang gaib. Mamat juga yang dulu kadang sering bersama Bustomi narik sampai malam walau di hari wage. Bustomi ini orangnya tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju saja.
Tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya. Cuma sebatas berani atau nekat saja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari Bustomi tampak semangat ketika dia melihat kalender. Wah, hari Wage nih, pasti kawan-kawan pada pulang awal. Aku bisa dapat penumpang lebih, batin Bustomi. Dan benar saja, kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3-an sore. Tapi entah kenapa hari itu sepi sekali, tidak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore Bustomi pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang. Sampai sekira jam 7 lewat, ada penumpang satu, Mbak Ngatemi. Memang ini langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di Pasar Rejo, Amertani, Temanggung. Biasa memang dia suka pulang kesorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau, di perjalanan terjadi percakapan kecil antara mereka. Wah, kamu rajin sekali nyari duitnya mas, kata Mbak Ngatemi. Iyalah mbak, istriku mau lahiran soalnya. Rajin ya rajin, tapi kata orang tua, kalau istri hamil besar, kamu jangan sering keluar malam, diikuti demit loh, kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, alah, kalau setannya ngasih duit ya nggak apa-apa toh. Mereka pun tertawa-tawa. Setelah sampai tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sampai di pangkalan, entah kenapa, pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tidak ada satupun penumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang sepertinya tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya tapi alasannya habis katanya. Dengan nada aneh, justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi pulang. Jam segini kok masih ngojek saja, pulang saja mas, sambil mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Sekira jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir nunggu sampai jam 10. Kalau tidak ada penumpang baru dia mau pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, dia menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu kakek-kakek. Settingnya pun sama persis seperti saat itu. Seolah kakek itu menghampirinya membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, tapi berkata, "Sudah, pulang saja." Bustomi yang bangun bingung sekali. Oh, ternyata ini mimpi. Tapi seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi bersiap pulang, tiba di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek mas." Sambil berjalan menghampiri, dengan mata sayup Bustomi menjawab, "Iya mbak." Tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya. "Ojek mas." "Iya mbak." "Mau kemana?" kata Bustomi. "Ke tempatnya Pak Lurah mas." "Pak Lurah? Pak Lurah siapa?" Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu. Tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Seperti membawa beban yang berat, motor Bustomi seperti terseok-seok. Karena perjalanan lumayan jauh, melewati 2 atau 3 desa. Bustomi mencoba berbasa-basi. "Orang mana sih mbak? Kok malam-malam?" "Orang sini saja mas." Wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair. Ngobrollah panjang lebar sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan di pinggirnya seperti hutan-hutan. Perasaan Bustomi mulai tidak enak. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu, "Ini masih jauh ya mbak?"
Tidak mas, itu berhenti di depan itu. Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega berhenti. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Berapa mas?" kata wanita itu. Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah, mengerikan. Matanya tidak ada, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu, dan wanita itu cekikikan sambil berkata, "Aku ini kantil loh mas," sambil menepak tangannya ke badan Bustomi. Seketika pemandangan berubah, wanita itu hilang, dan Bustomi ternyata berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian. Tapi dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya dia ditolong warga. Dia berada di desa sebelah. Dan yang aneh di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu sejak kejadian itu, Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah jadi area pekuburan. Dan konon di hari Wage warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ, dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan dirinya. Sebuah cerita horor urban legend berjudul asli Pocong Sukowati 1975 dari akun Twitter @agil_r_saputra yang bercerita tentang teror horor di sebuah desa di tahun 70-an. Teror dari pocong yang konon katanya tengah mencari keadilan. Bagaimana cerita lengkapnya? Silakan menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga terhibur dan ada hikmah yang bisa kita petik sebagai pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Temanggung sekira pertengahan November 1973. Sukowati, pemudi 23 tahun, anak tunggal, ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedangkan ibunya sudah lebih dahulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun. Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dari kecil, bapak dan ibu Wati memang tinggal bersama neneknya. Karena ibu Wati juga anak tunggal, jadi Wati pastilah cucu satu-satunya. Walaupun kini Wati yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun itu Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya. Padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu Wati punya hubungan dengan Bondan sejak awal SMA. Tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan urakan. Dia seumuran Wati. Nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam.
Ayah Bundan pun sepertinya juga tidak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan. Wis siji botoh kalau istilah Jawanya. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bundan pernah menjadi lawan politik. Sama-sama calon lurah. Kakek Wati menang. Saat itu kakek Bundan yang kalah, merasa dicurangi. Dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Itu namanya WC Cibotoh. Sudah berseberangan. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap pantang untuk diingkari. Begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bundan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Wati sudah mulai kekurangan. Karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tapi akhir tahun 1974, Bundan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bundan dengan wanita itu. Tapi Bundan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya Wati tengah hamil juga. Warga tidak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bundan. Wati juga tidak lagi bekerja dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari, karena tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya. Dan Wati yang tidak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban. Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung mungkin karena takut dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk. Pintunya tidak terkunci. Langsung saja warga masuk dan menuju kamar nenek Wati. Di sana beliau terbaring di ranjang saat salah satu warga masuk, sebut saja Bu Santi. Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, Nenek Wati berbicara namun tidak jelas. Nenek Wati berkali-kali menggerakkan tangannya. Dan Bu Santi bertanya, "Bagaimana, Nek? Kok tidak pernah kelihatan?" Nenek Wati cuma bergumam dengan nada yang lebih tinggi. Loh, Wati di mana toh, Nek? Nenek Wati hanya menangis seperti anak kecil, sambil bergumam, sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah yaitu kamar Wati. Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Bau busuknya menyengat. Setelah didobrak, benar saja, Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan. Perutnya seperti orang hamil kurang lebih 6 bulan. Dan gegerlah satu desa waktu itu. Sang bunga desa tewas gantung diri. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram terjadi. Desa menjadi mencekam. Kebanyakan warga tidak berani keluar setelah maghrib. 3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini itu adalah Sukowati. Salah satunya Dedi, usia belasan tahun waktu itu. Dedi pun bercerita. Waktu itu 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 75, listrik belum merata di desaku. Kebetulan rumahku listriknya gabung di rumah Pak Karwo, jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Rumahku, Pak Karwo, dan sebelahku. Karena wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumahku. Waktu itu sekira jam 12 malam, aku terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya aku tidak berani keluar, tapi sudah aku tahan sekuat tenaga, hasrat ini tetap tidak bisa lagi dibendung.
Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Aku harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tidak mau aku harus keluar menuju jamban. Sambil membawa senter dan setengah berlari, aku berjalan menuju jamban. Sampai di sana ternyata ada Pak Sulam, tetanggaku. Rasa takutku sedikit berkurang. Kita pun jongkok saling membelakangi. Jadi jambannya ada 3 deret. Aku di pojok, tengah kosong, dan Pak Sulam di pojok juga. Penutupnya juga cuma sampai pinggul kalau kita jongkok. Dan itu tidak beratap. Pokoknya khas jamban-jamban umum di desa lah. Pak Sulam diam saja. Cuma terdengar suara hisapan rokok kelembak kemenyannya yang menyengat. Aku mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. "Wah, Bapak berani sekali ya, Pak?" Pak Sulam menjawab. "Memangnya kenapa? Takut apa?" "Mbak Wati itu loh, Pak," kataku. Pak Sulam tidak menjawab. Pas aku menengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku takut sekali. Sampai lupa waktu itu apakah aku sempat cebok apa belum. Aku langsung berlari menuju rumah. "Tolong!" Aku berteriak kencang. Sampai depan rumah aku terpeleset, jatuh. Dan di remang-remang saat aku mencoba berdiri, aku melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelahku. Awalnya aku kira karung beras, tapi kok bergerak-gerak menghantami pintu. Aku pun meraih senter di samping. Pas aku soroti, ternyata pocong. Kalau menurutku, itu pocong. Tapi posisinya setengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu rumah tetanggaku. Bruk, bruk, bruk. Begitu suaranya. Aku langsung spontan berdiri masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Pikiranku sangat kacau, seperti mimpi. Aku hidupkan 5 lampu minyak di kamar biar suasana sedikit terang, dan aku tertelungkup di ranjang dengan menutup selimut. Suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian suara itu mulai semakin jelas, semakin keras. Duk, 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 duk. Seperti ada yang mengetuk. Dan sekarang adalah pintu rumahku. Suara itu muncul lagi. Dan suara bergumam, seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan 10 menit, mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya semua warga geger. Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Mbak Sukowati. Begitulah cerita si Dedi. Masih ingat kan Nenek Wati yang sedang sakit? Selang 40 hari kematian Wati, sang nenek sehat bugar. Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan, bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik, warga Iba, dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Ada apa, Nek?" sahut salah satu warga. "Wati pulang, bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan. "Wati siapa, Nek?" "Sukowati, cucuku," dengan nada meninggi. "Ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran. Bersama-sama ingin membuktikan omongan nenek, dan setelah dilihat, memang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya, beliau adalah sarjana. Pendidikannya tinggi dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal yang mistis.
Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hari, hampir maghrib. Mas Sarjono pulang dari desa sebelah naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang waktu itu sepi, Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, seperti bau anyir. Dan dari belakang jarak kira-kira 5 meter ada yang janggal. Jadi pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah, seperti darah. Dengan kaget, Mas Sarjono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok itu berhenti berjalan dan membalikkan badannya. Sambil terus tersenyum jahat, sosok itu berbicara sekali. "Mas," dan berjalan mundur cepat sekali dan menghilang di kabut ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati. Dia hafal dengan tahi lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali, warga bilang kalau nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi, duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang. Terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu, ada yang terlupakan, yaitu Bundan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bundan dengan wanita itu justru tidak bertahan lama. Terlebih setelah Wati bunuh diri, Sukowati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bundan menikah. Setelah kejadian itu, ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bundan. Bundan mendadak stres dan suka mengamuk, alhasil istrinya pun menceraikannya. Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun, dalam masa gilanya banyak warga yang sering melihat Bundan berbicara sendiri di makam Sukowati. Kadang menangis, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar. Tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari Bundan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku ikut." Pak Narso pernah melihat Bundan duduk di depan makam Sukowati. Bundan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari di jamban umum, lagi banyak warga. Si Bundan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakan. Entah apa penyebab Bundan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati. Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati. Di tahun 1975, kegilaan Bundan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga karena keluarganya mungkin malu. Bundan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya Bundan dibiarkan berbaur. Tapi penyebab pasti kegilaan Bundan ini belum bisa dibuktikan. Walau warga meyakini itu karena karma Sukowati, Bundan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bundan meninggal di antara usia 64-65an di tahun 2004-an. Tapi dengan cara gantung diri.
Sebuah cerita horor urban legend berjudul asli Pocong Culi Mak Welas akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang selalu menunggu-nunggu cerita-cerita horor di channel spesial horor ini. Sebuah kisah horor dari akun Twitter @agil_r_saputra yang bercerita tentang teror pocong culi yang minta dilepas talinya. Bagaimana? Masih berani untuk mendengarkan cerita ini? Kalau kalian masih berani, langsung saja. Selamat menyimak dan siap-siap bulu kuduknya merinding. Salam horor. Cerita ini adalah urban legend yang berawal dari era 40-an dan sempat kembali mencuat di tahun 90-an. Kejadiannya di salah satu kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah. Mak Welas atau Welasih atau Welas Asih atau Asih. Itulah nama orang tersebut dari informasi yang aku dapatkan. Supaya gampang, kita ambil nama Welas saja. Temanggung era 1938-1939. Di suatu desa, hiduplah seorang wanita parubaya, Mak Welas. Begitu orang-orang memanggilnya. Dia adalah seorang rentenir lintah darat yang cukup sukses kala itu. Tidak hanya uang, barang pun juga dia kreditkan, seperti kebutuhan pokok, beras, gula, gabah, dan lain-lain. Hiu utangan, istilah Jawanya. Jadi, misal kita pinjam gula 1 kilogram, bunganya setengah kilogram. Jadi, kita mengembalikannya 1,5 kilogram dengan bentuk gula atau barang yang senilai. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Dengan tempo hutang yang tidak masuk akal, tentunya usaha ini cukup menjadikannya kaya raya. Tentu dengan membuat debiturnya menderita. Ada cerita tentang kekejaman yang populer dan santer dibicarakan. Jadi, kira-kira ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang sebenarnya tidak miskin. Dia punya sawah yang cukup luas untuk ditanami padi. Kala itu musim tanam padi. Karena itu persediaan beras di rumahnya habis, dia hanya mempunyai menir yang cukup banyak. Menir adalah pecahan beras halus ketika ditumbuk, digiling atau dipisahkan dari kulitnya. Kalau sekarang biasanya buat campuran pakan ternak. Tapi di kala itu menir masih wajar dikonsumsi. Karena pikirnya sedang masa tanam, dia tidak ingin memberi makan menir kepada keluarganya. Pinjamlah dia beras 1 karung kepada Mak Welas dengan harapan akan mengembalikannya di masa panen mendatang. Tapi sialnya, ketika tiba masa panen, ternyata panennya gagal dan otomatis saat jatuh tempo dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Sempat dia ingin menggantikannya dengan menir itu yang beratnya berkali-kali lipat dari pinjaman. Tapi Mak Welas menolaknya. Mak Welas memberi waktu beberapa hari, tapi orang itu tetap tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya Mak Welas memutuskan untuk mengambil sapi milik debitur itu. Tentu saja dia menolaknya karena sangat tidak sepadan. Terjadilah pergumulan antara dua pengawal Mak Welas dan si peminjam, yang akhirnya membuat si peminjam itu terluka parah dan tewas beberapa hari kemudian. Mak Welas memang raja tega. Dia tetap membawa sapi itu. Hampir semua orang di daerahnya pernah berurusan dengan Mak Welas ini, dan seiring itu kebencian orang-orang terhadapnya mulai menumpuk. Tapi kebanyakan orang takut untuk bertindak. Selain karena pengawalnya, dia juga dekat dengan pejabat-pejabat tunjukan Belanda. Sampai akhirnya karma menemuinya. Jadi sekitar tahun 1942-43,
bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Beberapa lumbung padi yang dikelola oleh Belanda ada yang dijarah dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Perampokan juga terjadi kepada beberapa pejabat tunjukan Belanda. Tentu ini membuat Mak Welas resah. Dan benar, di suatu hari Mak Welas ditemukan tewas mengenaskan. Sepertinya dirampok. 2 pergelangan tangannya putus dan jari-jarinya dipotong, dan daun telinganya robek. Sepertinya perampok ini merampas perhiasannya secara paksa, memotong tangannya untuk mengambil gelangnya, memotong jarinya untuk mengambil cincin-cincinnya, dan mencabut paksa anting atau giwangnya dari telinganya. Sungguh, keadaannya sangat mengenaskan. Melihat mayat itu, tentu saja banyak warga yang tidak mau mengurusnya. Tapi beruntungnya, masih ada beberapa orang yang kasihan, dan akhirnya mengurus serta menguburkan mayat Mak Welas. Tapi yang warga tidak tahu, orang-orang ini tidak menguburkan Mak Welas dengan benar. Mungkin karena benci juga. Katanya Mak Welas hanya dipocong dan dikubur begitu saja, tanpa didoakan, apalagi dilepas talinya. Dan gilanya lagi, bukan di kuburan, melainkan di galian sumur gagal di tengah kebun kapas milik Belanda. Mayat yang sudah dipocong itu diduga dilemparkan begitu saja dan diuruk, dan ditandai dengan batu besar. Dari sinilah teror pocong culi berawal. Meneror seluruh desa, mengetuk pintu-pintu rumah, meminta doa dan dilepaskan tali pocongnya. Pocong culi ini diduga adalah arwah dari Mak Welas, yang akhirnya menjadi urban legend di daerah ini. Tahun demi tahun berlalu, dan di tahun 1990-an, teror pocong culi yang diduga kuat adalah Mak Welas ini sempat mencuat kembali, menampakkan wujudnya karena suatu akibat. Dari narasumber sebut saja Agus, Temanggung 1990. Kebun kapas tempat diduga Mak Welas dikuburkan kini menjadi milik ayah Agus. Tapi mereka tidak tahu pasti. Yang Agus dan warga tahu, kebun ini adalah kebun yang angker. Katanya di situ banyak penunggunya, tapi itu masih sebatas rumor yang diceritakan turun-temurun dari para sesepuh terdahulu. Ada yang percaya, tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya bualan saja. Hari ini adalah hari pertama Agus membantu ayahnya di kebun sejak dikeluarkan dari sekolah. Agus ini memang anaknya bandel. Sudah 2 kali ini dia pindah sekolah dan dikeluarkan lagi. Padahal masih SMP. Kalau tidak berkelahi, ya bolos. Sekarang ayahnya sudah jengah dan memutuskan agar Agus tidak sekolah dan membantu ayahnya berkebun saja. Di hari pertamanya di kebun, Agus sangat antusias dan bersemangat, karena memang dalam hatinya dia sudah malas bersekolah. Setelah selesai memanen petai, Agus lanjut membersihkan rumput-rumput liar di sekitar pohon-pohon sengonnya bersama ayahnya. Dibersihkan rumput itu celah demi celah. Sampailah dia di dekat batu besar itu. Dengan nada ketus, si Agus bicara kepada ayahnya. "Oh, ini toh Pak, batu angker itu," sambil memukulkan gagang sabitnya. "Hus, jangan sembarangan kamu. Sudah, jangan dekat-dekat di situ. Ditemuin baru tahu rasa." Begitu kata ayahnya dengan nada kesal. Memang Agus ini orangnya agak skeptis dengan hal-hal seperti itu. Sore hari pun tiba, dan mereka pulang ke rumah. Entah kenapa setelah pulang dari kebun, pundak Agus terasa sakit sekali. Mungkin karena kecapean, batin Agus. Dan malamnya ketika Agus tidur, dia bermimpi didatangi sosok pocong. Dalam mimpinya, sosok itu hanya berada 1 jengkal dari wajahnya. Sangat dekat, kepalanya basah dengan darah dan menangis sambil berkata, "Culi, Culi, Uculono." Yang artinya lepas, lepas, lepaskanlah.
Seketika Agus langsung terbangun dan dia mengalami ketindihan sambil masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya. Untung hanya mimpi, batin Agus. Dia pun melanjutkan tidurnya. Tapi pagi harinya pundaknya terasa semakin sakit. Dia juga mengalami demam. Agus pun hari itu tidak ikut ayahnya mengurus kebunnya. Agus diberi obat warung oleh ibunya. Tapi karena tidak kunjung reda, ibunya memanggil Pak Karwo, tukang pijat di desanya. Datanglah Pak Karwo ke rumah. Baru saja Pak Karwo memegang Agus, dia sudah berkata, "Wah, kamu kena sawan, Gus." Sebagai informasi, dalam istilah sawan adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan gaib. Sambil memijat, Pak Karwo terus berbicara kepada Agus tentang dari mana saja kemarin dan menyuruh Agus untuk selalu sopan dimanapun. Mengingat semua orang desa tahu kalau Agus ini adalah remaja yang barbar. Agus yang sedang kesakitan pun cuma iya saja. Setelah itu, keadaan Agus mulai membaik. Pak Karwo ini selain ahli memijat, beliau juga katanya mengerti dengan hal-hal seperti itu. Walau kadang terlihat dilebih-lebihkan, tapi kenyataannya banyak yang mengatakan beliau manjur. Hari pun berlalu. Agus yang sudah sehat kembali membantu ayahnya di kebun. Di sana dia mulai agak berpikir tentang batu besar itu. Apakah batu ini memang ada penunggunya? Sebenarnya Agus mulai setengah percaya, tapi di situ Agus malah takabur. Dia mendekat ke batu itu dan berkata dalam hati, "Kalau memang di sini ada penunggunya, nanti malam temui aku." Memang sudah gila Agus ini. Malamnya sengaja Agus tidak segera tidur sambil mendengarkan radio kesayangannya. Dia menunggu kalau penunggu batu besar itu menemuinya. Tapi tunggu punya tunggu. Ternyata malam itu tidak ada apa-apa. Agus pun tertidur. Esok harinya seperti biasa Agus pergi ke kebun dan berkata pada batu itu, "Mana? Katanya ada penunggunya." Dia pun menganggap semua itu hanya bualan semata. Tapi ketika malam harinya, ketika Agus tidak menunggu, dia dibangunkan dalam tidurnya oleh suara ketukan dari jendela kamarnya. Ketukan itu berjeda, kira-kira setiap 5 detik, yang akhirnya membangunkan Agus. Agus sempat mengira dia salah dengar. Tapi ketika dia hendak melanjutkan tidur, ketukan itu ada lagi. Agus pun tersentak membangunkan badannya dan mencoba meyakinkan lagi kalau suara itu memang benar-benar ada. Dan memang ada lagi. Agus menoleh ke arah jam di dinding kamarnya. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Suara ketukan itu masih ada. Dengan sedikit terbata Agus bicara, "Weh, siapa ya?" Beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan. Agus menjadi ketakutan. "Aku yang di batu," dengan suara terisak-isak. "Sekarang lepaskanlah." Agus mulai ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya sambil membaca doa. Dan tiba-tiba ada suara menyentak di dekat telinganya. "Sekarang, lepaskanlah!" Agus teriak sambil membuka selimutnya dan tidak ada siapa-siapa. Tapi tirai jendelanya yang tadi tertutup rapat sekarang menjadi setengah menyingkap. Dan samar-samar Agus melihat sosok putih di balik jendela itu. Iya, sosok itu adalah pocong. Agus seperti terhipnotis, matanya terus saja memandang ke arah jendela itu, tapi akhirnya dia bisa berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya pun datang, sambil menggendong adiknya yang masih kecil disusul dengan ayahnya. Ibunya bertanya ada apa. Dengan agak gagap, Agus berkata,
Ada pocong, Bu," sambil Agus mengacungkan jarinya ke arah jendela. Ayahnya segera mendekat ke jendela itu, melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa. Sembari menutup tirai, ayahnya menenangkan Agus, menyuruhnya kembali tidur. Tapi Agus yang ketakutan akhirnya tidur dengan ibunya. Keesokan harinya, Agus yang terlihat lemas kembali berpikir tentang kejadian semalam. Dia sekarang percaya bahwa di batu itu memang ada penunggunya. Tapi Agus belum paham tentang perkataan sosok itu, maksudnya dilepaskan itu apanya. Dia pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam, walau tidak bisa. Tapi hikmah dari kejadian itu, kini Agus menjadi lebih giat beribadah dan mengaji. Walaupun kini Agus menjadi orang yang sangat penakut, bahkan untuk ke kamar mandi saja dia minta ditemani. Agus juga belum berani lagi tidur di kamarnya. Tapi ternyata gangguan itu masih terus berlanjut. Sudah seminggu setelah kejadian, dia belum berani lagi berangkat ke kebun, dan di 3 hari terakhir ini dia selalu bermimpi didatangi sosok pocong itu. Dikejar-kejar, sampai Agus merasa stres, sering melamun, dan terlihat lemas. Teror pocong ini cukup membuat Agus syok. Dia berubah menjadi orang yang pendiam dan paranoid akhir-akhir ini. Ibunya yang khawatir mulai mengadu kepada Pak Taslim, guru ngaji Agus waktu kecil. Sedikit demi sedikit, Agus mulai mau bercerita tentang apa yang dia rasakan kepada Pak Taslim. Pak Taslim menyarankan Agus untuk diruqyah. Ada yang aneh dan ngeri saat proses ruqyah itu. Di situ Agus teriak, mengamuk, dan memuntahkan seperti gumpalan tanah dari mulutnya. Tapi syukurnya setelah diruqyah keadaan Agus mulai membaik, sakit di pundaknya juga sudah tidak terasa. Cerita tentang Agus pun meredup dan berakhir di sini. Tapi ternyata bukan hanya Agus saja yang diganggu pocong ini. Sebut saja Pak Bagio. Dia juga tetangga Agus, masih di tahun yang sama. Profesi Pak Bagio ini pedagang kayu. Dan kebetulan juga beliau ingin membeli pohon sengon yang berada di kebun ayah Agus. Seperti pada umumnya, seorang pembeli akan datang ke kebun dan memotong pohon itu sendiri, tentunya dengan membawa blandong atau pemotong kayu profesional. Singkat cerita, di suatu siang, Pak Bagio dan blandongnya mulai menebang pohon sengon yang siap jual di kebun itu. 1-2 pohon sudah ditebang. Tapi ketika hendak menebang pohon yang berikutnya, tiba-tiba gergaji mesinnya macet. Beberapa kali gergaji itu coba dihidupkan, dan ketika berhasil hidup, entah apa sebabnya gergaji itu seperti terlempar, bahkan hampir mengenai ayahnya Agus yang juga sedang memantau di situ. Suasana pun menjadi semakin tegang ketika si Blandong tiba-tiba berteriak histeris. Dia kesurupan. Tubuhnya menjadi kaku, berpose seperti pocong yang tertidur. Matanya melotot, mulutnya terus berbicara, tidak dengan nada berbisik, tapi tidak jelas apa yang diucapkannya. Semua orang panik. Di situ ada 4 orang, ayah Agus, Pak Bagio, Blandong yang kesurupan, dan 1 lagi temannya. Mereka semua bingung harus berbuat apa. Ayah Agus seperti tahu apa yang terjadi. Bergegas beliau berlari memanggil Pak Ustadz Taslim. Tapi ternyata Pak Taslim sedang tidak ada di rumah. Akhirnya beliau menemui Mbah Karno, seorang pawang kuda lumping. Dia juga sering menangani kesurupan. Pikir ayah Agus, Mbah Karno mungkin bisa mengatasi ini. Sampailah Mbah Karno di kebun. Didekatinya orang yang kesurupan itu. Mbah Karno melepas ikat kepalanya lalu dikibaskan ke wajah orang itu. Seketika tubuhnya langsung terbangun. Dengan nada tinggi, Mbah Karno berkata, "Pulang kamu," sambil mengacungkan kepalan tangannya. Pocong yang merasuki orang itu hanya menggelengkan kepalanya, dan entah bagaimana caranya, Mbah Karno berhasil membuat pocong itu keluar dari raga orang itu.
Suasana pun menjadi agak tenang. Proses jual beli kayu untuk sementara ditunda. Pak Bagio pun pulang bersama pekerjanya. Malam harinya, Pak Bagio terus-menerus kepikiran tentang kejadian tadi siang. Dia sempat ingin membatalkan jual beli itu, tapi Pak Bagio merasa tidak enak dengan ayahnya Agus. Lagi pula, uang sudah terlanjur dibayar lunas. Malam ini Pak Bagio tidak bisa tidur. Dia selalu terbayang tatapan mata dari belandongnya yang kesurupan tadi siang. Sembari ngopi, dia duduk di teras rumahnya hingga larut malam. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Pak Bagio memutuskan untuk masuk ke rumah. Tidak lupa dia mengunci pagar depan rumah. Tapi ketika dia hendak mengaitkan penguncinya, tiba-tiba ada suara. "Mas." Pak Bagio menoleh kanan dan kiri, tapi tidak menemukan siapa-siapa. "Mas." Suara itu ada lagi. Sepertinya suara wanita yang terdengar sedikit serak. Pak Bagio yang takut kemudian bergegas menuju pintu masuk. Tapi di depan pintu rumahnya sudah berdiri sosok pocong. "Mas, tolong lepaskan, Mas." Pak Bagio yang ketakutan justru lari keluar halaman rumahnya. Tapi di jalan yang berbeda pocong itu kembali menghadang. Pak Bagio terus berlari, hingga akhirnya pingsan terperosok di sebuah parit desa yang kering dan ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke masjid di waktu subuh. Sempat dikira mayat dan dikerumuni beberapa warga. Untungnya Pak Bagio hanya pingsan saja, tapi ada luka yang cukup serius di dahinya, mungkin karena membentur batu. Segera pagi itu warga membawa Pak Bagio ke puskesmas. Di sana Pak Bagio bercerita kepada warga yang mengantarnya kalau dia semalam melihat pocong culi. Sebut saja Mas Sulis. Dengan raut muka kaget dia berkata, "Wah, sampean juga dilihatin Thomas." Ternyata beberapa hari yang lalu Mas Sulis ini juga melihat pocong culi ini. Cuma karena takut dia tidak bercerita kepada siapapun. Begini kesaksian dari Mas Sulis. Jadi malam itu ketika tidur, Mas Sulis karena ingin kencing, waktu hendak ke kamar mandi dia sempat mencium bau bangkai. Tapi karena posisi sudah setengah mengantuk, Mas Sulis tidak mempedulikannya. Setelah kencing, Mas Sulis ingin melanjutkan tidurnya, tapi di tengah kantuknya dia terus mendengar suara orang batuk di depan rumahnya, yang membuatnya sulit untuk terlelap. Semakin lama, suara itu semakin membuat Mas Sulis tidak nyaman. Karena merasa terganggu, Mas Sulis pun mencoba mengecek dengan mengintip dari singkapan kecil tirai di kamarnya. Tapi, tahukah apa yang Mas Sulis lihat? Iya, pocong. Suara batuk itu berasal dari sosok itu. Sosok itu batuk-batuk dengan kepalanya yang menghentak ke depan di setiap batuknya. Aneh memang. Tapi memang ini yang Mas Sulis lihat. Setelah melihat sosok itu, Mas Sulis yang kaget segera menutup singkapan tirainya. Dia masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Dengan gugup, dia melihat sedikit menyingkap tirainya. Dan memang benar, sosok pocong yang dia lihat masih ada. Entah kenapa Mas Sulis tidak segera kembali menutup tirai, dia justru mengamati sosok pocong yang batuk-batuk itu. Tapi ketika dia tengah mengamati, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Mas Sulis dan berkata, "Lepaskanlah, Mas." Tubuh Mas Sulis seketika lemas dan terhentak ke lantai kamarnya. Segera dia merangkak mendekap Al-Quran di dekat tempat tidurnya. Suara, "Mas, lepaskanlah," itu sempat terdengar beberapa kali lagi, tapi kemudian hilang. Mas Sulis mencoba menenangkan hatinya. Walaupun dia tergolong orang yang pemberani, tapi kali ini dia benar-benar merasa takut dengan pocong itu. Akhirnya cerita Mas Sulis dan Pak Bagio pun menyebar ke seluruh desa dan membuat semua warga ketakutan. Setiap menjelang petang, sehabis maghrib, sudah tidak ada lagi orang yang berani keluar di desa itu.
Suasana menjadi semakin mencekam. Tapi sejak para warga menjadi ketakutan dan tidak berani keluar malam, teror pocong culi ini justru malah semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam, ada yang mengetuk setiap pintu rumah di desa itu, tanpa ada yang kelewatan. Meski orang tidak ada yang melihat, hanya mendengar suara ketukan, tapi orang-orang meyakini bahwa itu adalah pocong culi itu. Tapi keadaan ini malah dimanfaatkan oleh maling. Suatu hari ada satu sapi warga yang dicuri. Oleh karena itu diadakan ronda bergiliran dan disinilah sesuatu terjadi. Masih di tahun 1990, Kuncung, Naryo, dan Dadik. Mereka adalah pemuda di desa itu. Kebetulan malam ini mereka kebagian jatah ronda. Mereka bertiga ini semuanya penakut. Sekira jam 10 malam mereka mulai berjaga. Untuk membunuh waktu mereka memutuskan untuk bermain kartu. Sampai tidak terasa, sudah hampir jam 12 malam. Seperti pada umumnya di desa itu, setiap tengah malam, para orang yang di Siskamling akan membunyikan tiang listrik sebagai penanda jam. Ada 3 tiang listrik di tempat berbeda yang harus dibunyikan di desa itu. Seharusnya mereka berpencar dan membunyikan tiang itu. Tapi karena mereka ini semuanya penakut, mereka bertiga memutuskan untuk menuju dan membunyikan tiang listrik itu dengan bersama-sama. Singkat cerita, 2 tiang listrik sudah dipukul, tinggal 1 tiang lagi. Tapi tiang itu ada di pojok desa dan disitulah dulu Pak Bagio dicegat pocong dan ditemukan pingsan di dalam parit kering dekat situ. Mereka sempat urung untuk menuju ke sana. Tapi setelah berunding sekitar jam 1 dini hari, mereka bertiga pun memberanikan diri ke tempat tiang listrik itu berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, pertama memang tidak ada kejadian aneh. Kuncung yang memukul tiang listrik itu dengan Dadik dan Naryo yang saling berpegangan. "Ayo, segera pulang ke pos," Dadik berkata. Tapi ketika mereka hendak berjalan, tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Di situ mereka bertiga saling bertatapan. Tanpa berkata-kata mereka langsung berjalan agak cepat untuk kembali ke pos kamling. Tapi di tengah jalan langkah mereka terhenti. Mereka seperti melihat sosok putih berdiri di tengah jalan. Agak jauh memang, jadi terlihat kurang jelas. Naryo mencoba meneranginya dengan senter, tapi tiba-tiba sosok putih itu menghilang. Karena ketakutan, mereka memutar balik mencari rute yang berbeda untuk menuju pos jaga. Dalam perjalanan mereka bertiga tidak saling bicara, terlihat raut wajah mereka yang takut dan tegang. Tapi ketegangan itu tercairkan ketika ada mobil yang melintas. Lega batin mereka bertiga. Terlihat sorot lampunya dari kejauhan. Mereka pun akhirnya sampai di pos jaga. Di sana mereka memutar radio kencang-kencang. Tapi di jam segitu hanya ada suara dan acara wayang. Suara gamelan justru malah membuat suasana semakin terasa horor. Akhirnya mereka melanjutkan bermain kartu lagi. Tapi beberapa waktu kemudian tercium lagi bau bangkai busuk. Kali ini mereka semua menciumnya. Saat itu mereka hanya saling pandang. Sedikit demi sedikit mereka mulai merapatkan posisi duduknya. Tapi tiba-tiba ada yang memukul kentongan yang tergantung di pos itu 3 kali. Setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Mereka semua langsung lari berhamburan ke arah pulang ke rumah masing-masing. Kuncung yang rumahnya paling dekat tentu sampai lebih dulu. Tapi ketika dia sampai di depan rumahnya, dia melihat sosok pocong yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya menggunakan kepalanya. Saking kagetnya, Kuncung hanya berdiri memaku, tidak bisa bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada sosok itu yang terlihat terus-menerus menggedor pintu rumahnya dengan kepalanya, dengan tempo yang lambat.
Tapi tiba-tiba saja pocong itu menoleh ke arah Kunjung dan berkata, "Lepaskanlah, lepaskanlah, lepaskanlah, Juli, Juli, Juli," sambil menggelengkan kepalanya. Kunjung berteriak. Di situ Kunjung langsung tidak sadarkan diri dan didatangi oleh bapaknya yang terbangun mendengar teriakannya. Beberapa saat kemudian, dan ternyata Dadik serta Naryo juga mengalami kejadian serupa dan sama persis di waktu yang hampir bersamaan. Cerita mereka bertiga pun menghebohkan seluruh desa. Ditambah banyak juga rumah warga lain yang pintunya diketuk oleh sosok yang diduga pocong itu. Suasana desa menjadi semakin mencekam. Tidak hanya ketukan tapi juga suara, "Tolong, tolong, lepaskanlah." Suara itu kadang mengelilingi desa di tengah malam. Sempat tidak ada solusi untuk masalah teror ini. Di sini para sesepuh desa mulai menceritakan kembali asal-muasal pocong ini. Orang yang dulu tidak percaya pun sekarang mulai membuka pikirannya. Warga juga mulai tahu kalau tempat bersemayam sosok itu adalah di kebun milik ayahnya Agus, di bawah batu besar itu. Satu-satunya solusi adalah harus ada orang yang berani melepas tali pocong itu. Tapi tentunya tidak ada yang berani. Sementara sudah sekira 4 bulan terakhir ini teror pocong ini meresahkan warga. Kini yang bisa dilakukan hanyalah berdoa. Akhirnya berbondong-bondong warga desa melakukan mujadah di masjid untuk memagari desa. Dan entah saran dari siapa, semua warga di desa ini memelihara angsa untuk menangkal kedatangan pocong itu ke rumah mereka. Dan setelah itu, teror pocong Juli yang diduga adalah Mak Welas ini kian meredup dan berangsur menghilang. Sampai sekarang pun di desa ini hampir setiap rumahnya pasti memelihara angsa. Dan katanya masih ada juga orang yang bersaksi melihat pocong Juli itu yang diduga kuat adalah pocong yang sempat menghantui desa ini 21 tahun yang lalu.